Gimana rasanya kalau sebuah penemuan kecil di saku jas suami tiba-tiba meruntuhkan seluruh dunia kamu? Ini dia kisah Surat di Saku Jas, sebuah cerita tentang gimana duka bisa bikin kita buta dan cinta jadi salah alamat. Oke, kita langsung aja ya. Coba bayangin, kamu lagi beresin jas suami kamu, terus tangan kamu ngerasain ada sesuatu di sakunya. Kamu keluarin dan nemu ini. Apa yang pertama kali kepikiran sama kamu? Curiga? Rasa dikhianati? Nah, dilema inilah yang jadi awal dari semuanya. Betul, 2 lembar tiket pesawat. 1 buat suaminya, Hadi. Tapi tiket yang kedua, itu bukan buat dia, tapi buat seorang wanita asing, namanya Lina. Dan dari situlah dunia maya langsung hancur. Cuma ada satu pertanyaan di kepalanya. Siapa sih Lina ini? Nah, kita masuk ke bagian pertama, 2 tiket, 1 pertanyaan. Di sini, kita bakal lihat gimana sobekan kertas ini bisa jadi pemicu badai emosi dan kecurigaan yang gak bisa dibendung lagi. Biar kita ngerti kenapa penemuan ini rasanya sakit banget, kita harus mundur setahun ke belakang. Kepergian anak mereka, Rio, itu ninggalin lubang yang gede banget. Bukannya saling nguatin, rasa duka itu malah jadi kayak ada tembok gede di antara Maya dan Hadi. Rumah mereka jadi dingin, sepi, penuh sama kesedihan yang gak pernah diomongin. Jadi, ya di tengah-tengah rasa sepi itu, tiket ini jadi satu-satunya jawaban yang masuk akal buat Maya. Buat dia, ini udah bukan curiga lagi. Ini bukti nyata pengkhianatan. Di saat dia butuh banget suaminya, Hadi justru udah nemuin orang lain. Rasa sakit itu benar-benar ngubah Maya. Dia gak mau lagi cuma diem aja nunggu. Didorong sama amarah dan pengen tahu kebenarannya, dia nekat. Dia bakal buntutin Hadi. Apapun kenyataan pahit yang nanti dia temuin, dia udah siap nerima. Oke, masuk bagian kedua, jejak sebuah kecurigaan. Disinilah Maya mulai ngumpulin bukti-bukti yang dia yakin bakal membuktikan ketakutan terbesarnya jadi kenyataan. Dan bener aja, di bandara, semua yang dia lihat kayaknya ngebenerin semua ketakutannya. Pertama, dia lihat Hadi ketemu wanita itu. Terus, Hadi ngasih sebuah amplop yang Maya pikir, ya pasti itu surat cinta. Puncaknya, mereka pergi bareng naik taksi ke tujuannya entah di mana. Setiap adegan ini tuh rasanya kayak paku yang nancep makin dalam ke hatinya. Bayangin deh, di dalam mobil sambil ngikutin taksi itu, perasaan Maya campur aduk banget. Setengah hatinya pengen puter balik, pulang aja. Tapi setengahnya lagi harus tahu. Rasa cemburu itu ngebakar dia, tapi dia harus terus maju walaupun ujungnya bakal ngehancurin dia. Dan kita sampai di puncaknya, bagian ketiga, konfrontasi di lereng gunung. Inilah akhir dari perjalanan Maya, di mana semua kecurigaan ini bakal diuji sama kenyataan. Tapi tujuan mereka ternyata bukan hotel atau tempat romantis yang Maya bayangin. Taksi itu berhenti di gerbang sebuah pemakaman yang sepi. Ngapain mereka kesini? Aneh banget kan? Tempat sesunyi ini, tapi di dalam dada Maya, apinya lagi berkobar-kobar. Dia jadi makin bingung. Dan di sanalah dia ngelihat pemandangan itu. Hadi berlutut di depan sebuah nisan, nangis sejadi-jadinya. Dan Lina berdiri di sampingnya, nenangin dia, nepuk-nepuk bahunya. Buat Maya, ini udah bukti terakhir. Fix, mereka bukan cuma selingkuh, tapi mereka juga berbagi momen sedih di sini. Udah cukup. Amarah Maya meledak. Dia nggak tahan lagi cuma jadi penonton. Dia keluar dari tempat persembunyiannya, siap buat ngelabrak mereka berdua, karena udah berani-beraninya nodain tempat ini pakai perselingkuhan mereka. Jadi, dia jalan, penuh amarah, siap meluapin semuanya. Tapi, pas matanya ngelihat batu nisan di depan Hadi, langkahnya langsung berhenti. Ada sebuah nama terukir di sana, dan nama itu bikin semuanya kayak beku. Rio, nama anak mereka sendiri. Coba bayangin, dalam 1 detik, semua tuduhan, semua amarah yang udah dia bangun, hancur lebur jadi debu. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, duka yang akhirnya bersuara. Disinilah semua salah paham akhirnya kebuka, dan kebenaran yang menyakitkan, tapi sekaligus menyembuhkan, akhirnya terungkap. 5 detik pakai sarung, ada saku plus tali, pinggang nggak lelet, nggak ribet, anti jatuh motif, banyak banget. Cocok santri pria, COD ready. Self reward ibadah, cek keranjang kuning sekarang sebelum harga berubah. Jadi sebenarnya Lina ini siapa? Dia bukan selingkuhan. Ternyata dia itu perawat yang megang tangan Rio di saat-saat terakhirnya. Satu-satunya orang yang ada di samping anak mereka waktu Maya dan Hadi nggak sempat datang tepat waktu. Dan ini alasan Hadi nyembunyiin semuanya. Bukan karena dia pengkhianat, tapi ini adalah caranya yang mungkin salah buat melindungi Maya. Dia sengaja nanggung beban ini sendirian karena dia nggak tega lihat istrinya nanggung rasa sakit yang lebih dalam lagi. Nah di sini kita bisa lihat bedanya banget kan? Di satu sisi dari kacamata Maya, tiket dan amplop itu bukti selingkuh. Tapi kenyataannya, tiket dan amplop itu sebenarnya adalah jembatan buat mereka berdua bisa sama-sama merasakan sisa-sisa kenangan dari duka yang sama. Di depan kuburan anak mereka, untuk pertama kalinya setelah setahun, tembok yang selama ini misahin mereka akhirnya runtuh. Air mata yang selama ini mereka tahan sendiri-sendiri akhirnya bisa ngalir bareng. Mereka akhirnya pulang, kembali ke satu sama lain. Jadi, pada akhirnya, ini tuh bukan cerita tentang pengkhianatan, tapi sebuah perjalanan buat nemuin jalan pulang. Cerita ini ngingetin kita, ya, kalau duka itu bisa macam-macam bentuknya. Apa yang kelihatan kayak ngejauh, kadang-kadang itu justru cara seseorang ngelindungin orang yang dia sayang. Dan di tengah luka, komunikasi itu bukan pilihan, tapi satu-satunya jembatan biar bisa kembali utuh.